Lari, cepat! Longsornya datang! Awas, hati-hati! Oyen, kamu di mana? Apa kamu masih hidup di sana? Assalamualaikum sahabat Hikmah Kolbu. Bayangkan, kakek Marja berlutut di lumpur, dua tangannya menahan pinggiran beton yang ambruk. Sementara di bawahnya, Oyen tergeletak lemah seperti sudah tak punya tenaga untuk mengeong. Warga berdiri mematung, menatap kakek 75 tahun itu berjuang sendirian, seolah nyawanya ikut terkubur bersama kucing kesayangannya. Hujan baru saja berhenti, tapi dingin di kampung itu seperti belum mau pergi. Dan saat beton mulai terangkat sedikit demi sedikit, sesuatu yang terselip di sela lumpur membuat wajah kakek Marja berubah pucat. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi selalu datang lebih cepat bagi kakek Marja. Sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah duduk di bangku kayu depan rumahnya, memandangi tanah basah yang belum sempat kering sejak hujan semalam. Rumah itu berdiri di pinggiran kampung. Tembok semen abu-abu yang sudah penuh retakan halus seperti garis usia di wajahnya sendiri. Atap sengnya berkarat, berbunyi pelan setiap kali angin lewat, seolah ikut mengeluh bersama tubuh tua yang sudah lama lelah. Di kakinya, Oyen meringkuk. Kucing kampung berbulu coklat kusam itu mendengkur pelan. Kepalanya bersandar di betis kakek Marja. Setiap pagi selalu begitu. Seakan ada perjanjian diam-diam di antara mereka. Kakek Marja tidak pernah bicara banyak. Oyen pun tidak pernah menuntut apa-apa. Cukup duduk bersama, mendengar suara kampung yang perlahan hidup. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, rumah itu jarang terdengar suara. Tidak ada lagi bunyi piring beradu, tidak ada lagi langkah kecil di dapur. Anak satu-satunya pergi merantau dan tidak pernah kembali. Surat terakhir datang bertahun-tahun lalu. Setelah itu, sunyi. Kakek Marja tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyimpan rindu itu dalam diam dan membaginya pada Oyen lewat elusan tangan yang semakin gemetar. "Makan dulu, Yen," gumamnya pelan, sambil menuang nasi sisa semalam ke piring seng yang sudah penyok. Oyen mendekat, mengendus sebentar, lalu makan perlahan. Kakek Marja tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat orang lain. Kampung itu sebenarnya tidak asing dengan hujan. Setiap tahun, air turun, tanah basah, dan sungai kecil di belakang rumah sering meluap. Tapi kali ini berbeda. Hujan turun lebih lama, lebih berat, dan tanah di tebing belakang kampung mulai mengeluarkan bau aneh. Bau tanah mentah yang tidak biasa. Beberapa warga sudah mengeluh sejak 2 hari lalu. Ada yang bilang dinding rumahnya mulai lembab. Ada yang melihat retakan baru di jalan setapak. Tapi seperti biasa, keluhan itu tenggelam oleh kebiasaan lama. Dianggap biasa, dianggap akan berlalu. Kakek Marja mendengarnya juga, tapi ia tidak punya banyak pilihan. Rumah itu satu-satunya tempat berteduh yang ia miliki. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar hujan segera berhenti, agar tanah tidak benar-benar bergerak. Siang hari hujan kembali turun, lebih deras dari pagi. Air mengalir dari atap seng, jatuh ke tanah, membentuk alur kecil yang makin lama makin dalam. Kakek Marja berdiri, menutup celah pintu dengan kain bekas, sementara Oyen bersembunyi di bawah meja kayu. Sore menjelang, langit makin gelap. Suara hujan bercampur angin membuat dinding rumah bergetar pelan. Kakek Marja duduk di lantai, punggungnya bersandar ke tembok yang dingin. Oyen naik ke pangkuannya, tubuh kecil itu terasa hangat. "Tenang, Yen," bisiknya. "Selama kakek ada." Kalimat itu diucapkan tanpa sadar, seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri.
Dari arah belakang kampung, samar-samar terdengar suara aneh. Bukan petir, bukan pula angin. Suara berat, bergulung, seperti sesuatu yang besar sedang bergeser perlahan. Kakek Marja mengangkat kepala. Oyen berhenti mendengkur, telinganya tegak. Hujan tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Dan malam itu, tanah di belakang rumah kakek Marja mulai menyimpan niat yang tidak baik. Malam itu hujan seperti lupa caranya berhenti. Sejak azan Isya berkumandang, air terus jatuh dari langit tanpa jeda, menghantam atap seng rumah kakek Marja dengan bunyi nyaring yang berulang. Setiap tetes terdengar lebih berat dari biasanya, seolah membawa beban yang tak terlihat. Lampu bohlam kecil di ruang tengah menyala redup, berkedip sesekali ketika angin menggoyang kabel tua di luar. Kakek Marja belum tidur. Ia duduk di tikar pandan, memeluk lututnya, menatap dinding yang mulai menghitam karena lembab. Oyen berputar-putar di dekat kakinya, lalu berhenti di depan pintu dapur. Kucing itu mengeong pelan, seperti merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Masuk sini, Yen," kata kakek Marja lirih. Oyen tidak langsung menurut. Ia menoleh ke arah belakang rumah, ke arah tebing yang tertutup gelap. Suara hujan bercampur dengan bunyi air yang mengalir deras di selokan kecil. Bau tanah basah makin kuat, menusuk hidung. Beberapa jam sebelumnya, kakek Marja sempat melihat tetangganya, Pak Darto, berdiri di jalan sambil menyorotkan senter ke arah tebing. Wajah pria itu tegang, keningnya berkerut. Mereka sempat saling pandang, tapi tidak ada yang bicara. Seolah kata-kata sudah tidak lagi cukup untuk menggambarkan rasa tidak tenang yang sama-sama mereka rasakan. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun pisang di belakang rumah bergesekan, mengeluarkan suara seperti bisikan panjang. Kakek Marja berdiri perlahan. Langkahnya hati-hati, lalu menutup jendela kayu yang sudah miring. Saat itu, getaran kecil terasa di telapak kakinya. Sangat halus, nyaris tak disadari. Seperti rumah sedang menghela napas panjang. Oyen mengeong lebih keras. Kali ini nadanya berbeda. Bukan minta makan, bukan ingin dielus. Ada ketakutan di sana. Sudah, gumam kakek Marja, mencoba menenangkan. Ia mengambil kain sarung, melilitkannya lebih rapat ke pinggang. Pikirannya melayang pada cerita lama tentang tanah bergerak, tentang rumah yang hilang ditelan lereng. Cerita-cerita itu dulu hanya terdengar seperti dongeng, tapi malam ini semuanya terasa terlalu dekat. Sekitar tengah malam listrik padam, bohlam mati, dan rumah tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya samar dari lampu rumah tetangga yang masih menyala, memantul lewat celah pintu. Hujan terdengar semakin keras tanpa suara lain yang menemani. Kakek Marja menyalakan lampu minyak kecil. Nyalanya kuning, bergoyang-goyang menciptakan bayangan aneh di dinding. Retakan-retakan di tembok terlihat lebih jelas, memanjang seperti urat yang siap pecah. Tiba-tiba, suara dari arah belakang rumah terdengar lebih jelas. Bukan lagi seperti gemerisik, tapi seperti sesuatu yang runtuh perlahan. Tanah, batu, dan akar bercampur menjadi satu. Suara berat yang membuat dada kakek Marja sesak. Oyen berlari ke arah dapur. Sebelum kakek Marja sempat meraih, kucing itu menghilang di balik pintu belakang, yang sedikit terbuka. Hujan menerobos masuk, membasahi lantai. "Yen!" panggil kakek Marja. Suaranya naik. Ia melangkah cepat ke dapur, tapi di saat yang sama, getaran itu datang lagi. Lebih kuat. Lampu minyak bergoyang hebat, hampir jatuh. Dari luar terdengar teriakan samar warga, bercampur suara alam yang seolah sedang bangkit dari tidur panjangnya. Hujan masih turun, dan Oyen tidak terlihat di mana-mana. Teriakan itu datang bertubi-tubi, memecah hujan yang sejak tadi menguasai malam. Suara orang-orang berlarian bercampur dengan bunyi berat dari arah tebing belakang kampung. Kakek Marja berdiri kaku di dapur, dadanya naik turun cepat. Pintu belakang rumah terbuka setengah, angin dan air masuk tanpa permisi, membawa bau tanah yang lebih tajam dari sebelumnya. "Yen!" panggilnya lagi, lebih keras.
Tidak ada jawaban, hanya suara hujan dan gemuruh yang makin jelas. Kakek Marja melangkah keluar dapur, kakinya terpeleset sedikit di lantai basah. Lampu minyak hampir jatuh dari tangannya. Di luar, gelap hanya diterani kilat yang menyambar sesekali, memperlihatkan bayangan tebing yang seperti bergerak perlahan. Getaran kuat tiba-tiba mengguncang tanah, bukan getaran kecil seperti sebelumnya. Ini lebih kasar, lebih dalam, membuat dinding rumah berderak. Suara retakan terdengar, pendek namun tajam, seperti tulang tua yang dipaksa menahan beban. Dari kejauhan, seseorang berteriak memanggil nama anggota keluarganya. Suara itu terdengar putus-putus, tertelan hujan. Kakek Marja berpegangan pada kusen pintu. Jantungnya berdebar kencang. Pikirannya hanya satu, Oyen. Ia berbalik ke dalam rumah, menyusuri ruang tengah yang gelap. Tikar tergeser, meja kayu miring dan beberapa perabot kecil sudah jatuh. Kakek Marja menunduk, mencari-cari di setiap sudut, memanggil nama kucing itu berulang kali meski suaranya mulai parau. Tiba-tiba, suara besar menggelegar dari belakang rumah. Bukan petir, bukan angin. Suara itu seperti dinding bumi yang runtuh. Tanah bergerak cepat membawa batu dan lumpur, menghantam apa saja yang dilewatinya. Kakek Marja terhuyung. Sebagian dinding dapur ambruk, serpihan semen berjatuhan. Ia terduduk, lututnya menghantam lantai. Napasnya tersengal, tapi ia tetap mencoba bangkit. Di luar, suasana berubah kacau. Orang-orang berlarian sambil membawa apa yang bisa mereka selamatkan. Ada yang memanggul anak kecil, ada yang menyeret karung pakaian. Lampu-lampu mati satu persatu, digantikan oleh cahaya senter yang bergoyang-goyang. "Tinggal longsor!" teriak seseorang. Kata itu menggantung di udara, berat dan menakutkan. Kakek Marja berdiri tertatih. Ia keluar rumah menatap ke arah belakang kampung. Sebagian tebing sudah runtuh, berubah menjadi aliran lumpur coklat pekat yang menelan apapun di jalurnya. Rumah tetangga di sisi kiri terlihat miring, sebagian temboknya roboh. Di tengah kekacauan itu, kakek Marja malah berbalik masuk ke rumahnya yang setengah rusak. Beberapa warga berteriak memanggilnya, menyuruh ia menjauh, tapi ia seperti tidak mendengar. Pikirannya tertutup oleh satu rasa takut yang lebih besar dari longsor itu sendiri. Oyen masih di dalam. Ia menyusuri dapur yang kini penuh puing. Air bercampur lumpur masuk dari belakang, merendam lantai hingga mata kaki. Kakek Marja meraba-raba dengan tangan gemetar, menggeser pot, ember dan papan yang jatuh. "Yen, kakek di sini," katanya, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Getaran kembali terasa, kali ini lebih dekat. Sebagian atap dapur runtuh membuat kakek Marja terpaksa melompat mundur. Serpihan semen dan kayu jatuh di sekelilingnya. Dari luar, ada tangan yang menarik bahunya. Pak Darto dan dua warga lain memaksanya keluar. Kakek Marja meronta, mencoba kembali masuk, tapi tenaganya kalah. Tubuhnya yang renta terseret menjauh dari rumah. Saat ia akhirnya terjatuh di tanah basah, matanya masih menatap rumah itu. Rumah kecil dengan tembok retak yang kini setengah tertimbun lumpur. Dan Oyen tidak pernah terlihat keluar bersama yang lain. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Hujan memang sudah berhenti, tapi awan tebal masih menggantung rendah, membuat kampung terasa suram. Tanah basah menempel di mana-mana, di kaki, di dinding, di sisa-sisa rumah yang tidak lagi utuh. Bau lumpur bercampur kayu basah memenuhi udara, menusuk hidung sejak langkah pertama keluar dari pos darurat. Kakek Marja duduk di atas terpal biru, tubuhnya dibungkus selimut tipis yang dibagikan warga. Wajahnya pucat, matanya merah dan bengkak. Semalaman ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah bayangan dapur rumahnya dan Oyen yang menghilang di balik gelap. Orang-orang mulai bergerak sejak subuh. Ada yang mencari anggota keluarga, ada yang mengais barang yang masih bisa diselamatkan. Suara cangkul dan sekop terdengar pelan, beradu dengan tanah yang masih lembek. Beberapa relawan dari kampung sebelah datang membawa makanan seadanya. Kakek Marja berdiri perlahan, lututnya terasa nyeri, tapi ia memaksa melangkah ke arah rumahnya, atau sisa yang masih bisa disebut rumah. Bagian depan masih berdiri, tapi dapur dan halaman belakang sudah berubah menjadi gundukan lumpur dan puing. Dinding semen yang dulu ia sandari setiap sore kini terbelah, sebagian tertimbun tanah. Ia memandangi tempat itu lama, tangannya mengepal tanpa sadar.
Yen, gumamnya. Ia mulai menggali, tidak pakai alat, hanya dengan tangan kosong. Tanah masih lunak, dingin, dan lengket. Jarinya masuk ke lumpur, meraba apa saja yang terasa keras. Kayu, batu, pecahan genteng. Setiap kali menemukan sesuatu yang bukan Oyen, dadanya terasa makin berat. Beberapa warga memperhatikan dari jauh. Ada yang mendekat, ada yang hanya menggeleng pelan. Sebagian mencoba membujuk kakek Marja agar berhenti. Tanah masih labil, berbahaya. Tapi kakek Marja tidak menjawab, seolah suara-suara itu tidak sampai ke telinganya. Menjelang siang, petugas desa datang. Mereka mencatat rumah-rumah yang rusak, mengambil foto, dan menyebutkan soal bantuan yang akan dibagikan. Daftar nama mulai disusun. Kakek Marja tidak terlalu memperhatikan. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Oyen harus ditemukan. Tangannya mulai gemetar, kuku-kukunya dipenuhi lumpur. Nafasnya terengah, tapi ia tetap menggali, memindahkan tanah sedikit demi sedikit. Sesekali ia berhenti, menempelkan telinga ke permukaan, berharap mendengar suara kecil yang ia kenal betul. Tidak ada apa-apa. Matahari muncul sebentar di balik awan, lalu menghilang lagi. Siang terasa singkat. Kakek Marja duduk di tanah, punggungnya membungkuk. Bajunya basah, bercampur lumpur. Seseorang meletakkan sebotol air di sampingnya, tapi ia baru menyadarinya setelah lama. "Kakek, makan dulu," kata seorang ibu. Kakek Marja menggeleng pelan, matanya kembali menatap puing. Di sanalah terakhir kali ia melihat Oyen. Di sanalah harapannya tertinggal. Menjelang sore, beberapa warga mulai meninggalkan area rumah kakek Marja. Tenaga mereka terkuras dan masih banyak rumah lain yang perlu dicek. Kampung terasa lebih sepi dari pagi tadi. Hanya suara burung yang kembali dan gemericik air sisa hujan yang mengalir pelan. Kakek Marja masih di sana, sendirian. Tangannya kotor, tubuhnya lelah, tapi matanya belum mau menyerah. Di bawah tumpukan lumpur dan semen itu, ia yakin Oyen masih menunggu. Dan pencarian itu baru saja dimulai. Hari kedua setelah longsor terasa lebih berat dari yang pertama. Matahari muncul lebih lama, membuat lumpur mengering di permukaan, namun tetap lembek di bawahnya. Panas menekan pelan, bercampur bau tanah yang mulai asam. Kakek Marja kembali ke puing rumahnya sejak pagi, sebelum warga lain ramai bergerak. Ia membawa ember plastik retak dan sebilah kayu, bukan untuk menggali lebih cepat, tapi sekadar membantu tangannya yang sudah mulai gemetar. Setiap sekop tanah yang ia angkat terasa seperti mengangkat kenangan. Dapur kecil tempat ia biasa memasak air, sudut lantai tempat Oyen sering tidur saat siang, dan pintu belakang yang selalu sedikit terbuka. Semuanya kini menyatu dalam lumpur yang sama, tak lagi punya batas. "Oyen, kakek di sini," ucapnya berulang, suaranya serak. Tak ada jawaban, hanya suara napasnya sendiri dan sesekali bunyi langkah warga yang lewat di kejauhan. Beberapa orang berhenti menatapnya, lalu melanjutkan jalan. Ada yang menaruh kasihan, ada pula yang menganggap apa yang dilakukan kakek Marja sudah terlalu berbahaya. Seorang pemuda datang membawa sekop, menawarkan bantuan. Kakek Marja mengangguk pelan. Mereka menggali bersama beberapa saat, memindahkan batu dan potongan semen yang besar. Tapi tak lama kemudian, pemuda itu dipanggil untuk membantu di tempat lain. Ia pergi sambil menepuk bahu kakek Marja, meninggalkan sekop di sampingnya. Kakek Marja melanjutkan sendiri. Menjelang siang, tangannya mulai kaku. Luka kecil muncul di jari-jarinya, tercampur lumpur hingga tak lagi terlihat jelas. Punggungnya nyeri, napasnya pendek-pendek. Ia duduk sebentar, memijat lutut, lalu berdiri lagi seolah rasa sakit itu tidak ada. Di pos darurat, suara tentang bantuan mulai terdengar lebih ramai. Beras, mie, dan air mineral dibagikan. Nama-nama dipanggil satu persatu. Kakek Marja mendengar namanya tidak disebut.
Ia tidak mendekat, tidak bertanya. Ia kembali menunduk ke tanah seakan urusan itu tidak penting. Seorang ibu menghampirinya, membawa sepiring nasi bungkus. "Kakek, makan dulu, nanti lanjut lagi," katanya lembut. Kakek Marja menerima piring itu, tapi hanya memegangnya sebentar. Ia meletakkannya di atas batu, lalu kembali menggali. Nasi itu dingin sebelum sempat disentuh. Sore hari, awan kembali berkumpul. Angin bertiup pelan, membuat bendera darurat berkibar lesu. Kakek Marja berhenti menggali sejenak, menatap tumpukan tanah yang semakin rapi di satu sisi. Lubang di hadapannya makin dalam, tapi belum cukup. Ia menempelkan telinga ke tanah. Diam lama, berharap. Di dalam kepalanya, ia masih bisa mendengar dengkuran Oyen setiap pagi. Suara kecil yang selalu menyambutnya pulang. Kenangan itu membuat dadanya mengencang. "Allah, kalau memang masih ada, tolong beri tanda," bisiknya. Kata-kata itu keluar tanpa ia sadari. Doa yang sederhana tapi penuh harap. Matahari turun perlahan. Bayangan memanjang di atas puing. Satu persatu warga kembali ke pos. Kakek Marja masih di tempatnya. Tubuhnya terlihat kecil di antara gundukan tanah dan pecahan rumah. Saat gelap mulai turun, ia akhirnya duduk. Tangannya terkulai di samping tubuh. Napasnya berat. Matanya menatap lubang yang belum memberi jawaban. Namun di balik lelah itu, tekadnya belum goyah. Tangan tua itu masih siap menggali esok hari. Hari ketiga dimulai dengan suara mesin truk yang masuk ke kampung. Debu bercampur lumpur beterbangan, menempel di wajah-wajah lelah warga. Dari kejauhan, terpal-terpal baru terlihat dibentangkan, dan beberapa orang berseragam turun membawa karung beras serta dus air mineral. Kabar bantuan menyebar cepat, mengalahkan kabar lain yang masih menggantung sejak malam longsor. Kakek Marja sudah berada di puing rumahnya sejak pagi. Ia berhenti menggali saat suara truk terdengar, menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Baginya, bantuan bukan hal yang paling ia tunggu. Oyen masih hilang, dan itu lebih berat dari lapar. Di pos darurat, seorang lelaki berdiri memegang papan klip. Suaranya lantang saat memanggil nama. Warga berbaris, sebagian dengan wajah berharap, sebagian lagi dengan tatapan cemas. Setiap nama yang disebut diikuti langkah maju dan uluran tangan menerima jatah. Kakek Marja akhirnya datang. Bajunya masih sama, kotor lumpur yang sudah mengering. Ia berdiri di pinggir barisan, tidak terlalu dekat, tidak pula menjauh. Ketika satu persatu nama disebut, ia menunggu. Matanya mengikuti gerak bibir lelaki itu. Namanya tidak terdengar. Daftar hampir habis. Kakek Marja melangkah maju sedikit, ragu-ragu. "Pak," katanya pelan, "rumah saya rusak, di belakang kampung." Lelaki itu menoleh sekilas, lalu kembali ke kertas. "Nama?" "Marja," jawab kakek Marja. Lelaki itu menggeleng. Tidak ada. Kakek Marja berdiri kaku. Beberapa pasang mata menatapnya. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura tidak melihat. Kakek Marja menelan ludah, lalu mencoba bicara lagi. "Mungkin terlewat, Pak. Dapur saya ambruk." Lelaki itu menghela napas pendek. "Nanti saja, ini sesuai data." Kata-kata itu terdengar dingin. Kakek Marja mundur perlahan. Ia tidak membantah, tidak meninggikan suara. Ia kembali ke arah puing rumahnya, meninggalkan pos dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Siang itu ia menggali lagi. Tanah sudah mulai keras di beberapa bagian. Setiap ayunan kayu terasa makin lambat. Perutnya kosong, tenggorokannya kering. Tapi ia terus menggali, seperti orang yang takut berhenti karena tahu pikirannya akan runtuh jika diam. Beberapa warga mulai berbincang soal bantuan. Ada yang mendapat double, ada yang mengeluh jatahnya kurang. Ada pula yang menyebut nama-nama tertentu yang terlihat terlalu sibuk mengatur. Kakek Marja mendengarnya samar-samar, tanpa benar-benar menangkap semua.
Sore hari, seorang pemuda mendekat. Ia berjongkok menatap lubang galian. "Kakek belum makan dari pagi," katanya. Kakek Marja mengangguk pelan. "Nanti." Pemuda itu ingin berkata lagi, tapi urung. Ia berdiri dan pergi. Matahari turun, bayangan puing memanjang. Kakek Marja duduk di tepi lubang, tangannya gemetar. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba mengatur nafas. Di pos darurat, suara ribut bantuan mereda. Karung-karung sudah habis dibagi. Daftar digulung, disimpan kembali. Kakek Marja membuka mata. Ia menatap tanah di depannya, lalu ke arah langit yang mulai gelap. Di hari ketika bantuan datang ke kampung, kakek Marja tetap pulang dengan tangan kosong. Dan Oyen masih belum ditemukan. Pagi keempat datang dengan udara yang lebih panas. Lumpur di kampung mulai mengering di permukaan, meninggalkan retakan kecil yang menjalar seperti peta luka. Bau tanah berubah, tidak lagi segar seperti hari pertama, melainkan menyengat dan berat. Kakek Marja berjalan pelan dari pos darurat menuju rumahnya yang setengah tertimbun. Langkahnya tertahan oleh rasa nyeri yang tak lagi bisa disembunyikan. Di depan pos, papan pengumuman baru dipasang. Selembar kertas besar ditempel dengan paku, berisi daftar nama penerima bantuan lanjutan. Beberapa warga berkerumun, membaca dengan suara pelan. Ada yang tersenyum lega, ada yang mengernyit. Kakek Marja berhenti di tepi kerumunan. Matanya menyapu baris demi baris. Namanya tetap tidak ada. Ia berdiri lama, seperti berharap huruf-huruf itu berubah jika dilihat lebih teliti. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Nafasnya ditahan sebentar, kemudian dilepas perlahan. Ia menoleh ke arah puing rumahnya, lalu kembali ke kertas itu. "Pak, ini daftar yang sudah dicek ulang," kata seseorang di belakangnya. Kakek Marja menoleh. Seorang lelaki yang kemarin megang daftar berdiri dengan tangan bersedekap. Tatapannya datar. "Rumah saya rusak," kata kakek Marja pelan. "Dapur ambruk." Lelaki itu mengangkat bahu. "Data kami tidak begitu." Beberapa warga mulai memperhatikan. Bisik-bisik terdengar. Ada yang menyebut kakek Marja terlalu keras kepala. Ada pula yang bilang ia merepotkan di tengah keadaan sulit. Kakek Marja mendengarnya seperti suara jauh yang teredam air. "Saya tidak minta lebih," lanjutnya. Suaranya bergetar. "Hanya yang seharusnya." Lelaki itu mendecak. "Jangan bikin keributan, Pak. Semua sudah sesuai." Kata keributan itu menempel di telinga kakek Marja. Ia mundur selangkah. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang datang tiba-tiba. Beberapa mata menatapnya lebih lama, seolah menunggu reaksi yang tidak pernah datang. Kakek Marja berbalik pergi. Ia kembali menggali. Tanah di lubang terasa lebih keras hari ini. Setiap gerakan membutuhkan tenaga lebih besar. Tangannya bergetar, keringat mengalir di pelipis. Ia berhenti sejenak, menatap lubang yang semakin dalam. Pikirannya melayang pada daftar itu, pada namanya yang hilang seperti Oyen yang entah di mana. Menjelang siang, kabar mulai menyebar. Ada yang bilang kakek Marja sengaja tidak didaftarkan karena dianggap tidak punya keluarga. Ada pula yang berbisik bahwa ia pernah berselisih dengan seseorang yang kini mengurus bantuan. Cerita itu berputar cepat, berubah bentuk setiap kali berpindah mulut. Kakek Marja tidak membantah. Ia juga tidak membenarkan. Ia terus bekerja dalam diam. Sore hari seorang ibu menghampirinya dengan wajah ragu. "Kakek, katanya kakek sudah dapat kemarin, tapi disembunyikan." Kata-kata itu membuat tangan kakek Marja berhenti. Ia menatap ibu itu lama, lalu menggeleng pelan. "Tidak." Ibu itu mengangguk cepat lalu pergi tanpa menatap lagi. Matahari turun. Suara kampung mereda. Kakek Marja duduk di tepi lubang. Tubuhnya condong ke depan. Rasa perih di dadanya bukan hanya karena lelah. Ada sesuatu yang lebih berat, lebih menusuk. Namanya hilang dari daftar. Dan perlahan, harga dirinya ikut terkikis bersama tanah yang ia gali setiap hari. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Udara masih hangat, tapi angin membawa sisa lembab dari tanah yang belum sepenuhnya kering. Kakek Marja duduk di tepi puing, memandangi lubang yang kini lebih dalam dari lututnya.
Lampu darurat di pos menyala temaram. Cahayanya tidak sampai ke sudut tempat ia berada. Kampung seperti menahan nafas, sepi dengan cara yang aneh. Kakek Marja berdiri perlahan, tubuhnya terasa berat, seolah setiap tulang menolak bergerak. Ia mengusap wajahnya yang kotor lumpur, lalu melangkah menyusuri bagian belakang rumah yang paling hancur. Di sanalah, longsor paling dulu menghantam, meninggalkan tumpukan semen dan tanah yang mengeras tidak rata. Ia berhenti. Di antara bunyi jangkrik dan gesekan daun kering, ada suara lain, sangat kecil, nyaris tertelan malam. Kakek Marja memiringkan kepala, menahan nafas. Suara itu terdengar lagi, pendek dan serak, seperti nafas yang dipaksa keluar. "Yen," bisiknya. Ia melangkah satu langkah, lalu berhenti lagi. Telinganya diarahkan ke tanah. Suara itu datang dari bawah, bukan dari permukaan. Kakek Marja berlutut, menempelkan telinga ke lumpur yang dingin. Detak jantungnya berdentam di kepala. Kali ini jelas, sebuah mengeong lemah, terputus, seperti tidak punya tenaga untuk memanggil lebih keras. Tangan kakek Marja bergetar hebat. Ia menatap tanah di depannya, lalu mulai menggali dengan cepat. Tidak lagi hati-hati seperti hari-hari sebelumnya. Ia menyibakkan tanah, memindahkan batu kecil, menggeser pecahan semen dengan tenaga yang entah datang dari mana. "Kakek di sini, Yen," katanya terbata. Suara mengeong itu terdengar lagi, lebih dekat, tapi juga lebih lemah. Beberapa warga yang masih terjaga mendengar suara galian yang tidak biasa. 2 orang mendekat membawa senter. Cahaya putih menembus gelap, memperlihatkan wajah kakek Marja yang penuh lumpur dan air mata. "Ada suara," katanya cepat, "di bawah sini." Mereka menyorotkan senter ke lubang. Tanah tampak padat, tapi di satu sisi ada celah sempit di bawah lempeng beton yang miring. Dari sana, suara itu datang. "Kucing," gumam salah satu warga. Kakek Marja berusaha meraih dengan tangan, tapi celah terlalu sempit. Jarinya hanya menyentuh udara dingin. Ia menggeram pelan, frustrasi. Setiap detik terasa seperti waktu yang dicuri. "Betonnya berat," kata warga lain. "Tidak bisa sembarangan." Kakek Marja menatap lempeng beton itu. Permukaannya kasar, ujungnya tertanam kuat. Ia menempelkan kedua tangannya, mencoba mendorong. Beton tidak bergerak, nafasnya tersengal. "Tolong," katanya lirih. 2 warga ikut membantu. Mereka menahan dan mendorong bersama. Beton bergeser sedikit, sangat sedikit, cukup untuk membuat celah lebih lebar. Dari sana suara mengeong terdengar lagi, lebih jelas namun lemah. Kakek Marja berlutut lebih dekat, senter diarahkan ke dalam. Di balik bayangan tanah dan semen terlihat bulu coklat kusam. Oyen tergeletak miring, tubuhnya kotor lumpur, matanya setengah terbuka, dadanya naik turun pelan. "Yen," ucap kakek Marja, suaranya pecah. Air mata jatuh ke tanah. Tangannya berusaha meraih, tapi ruang masih sempit. Oyen menggerakkan kepalanya sedikit, lalu mengeong pendek, seakan menjawab panggilan itu. "Pelan-pelan," kata seorang warga. Kakek Marja mengangguk, tangannya gemetar, tapi kini ada sesuatu yang lain di dadanya. Bukan hanya lelah dan sakit, ada harapan yang hidup kembali, meski rapuh. Malam itu, di bawah beton dan lumpur, Oyen akhirnya ditemukan. Dan waktu terasa seperti berhenti, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Cahaya senter menari di permukaan beton yang kasar. Lempeng itu lebih besar dari perkiraan, tertanam miring dan menahan beban tanah di atasnya. Lumpur di sekitar lubang sudah setinggi lutut, membuat setiap langkah terasa berat. Kakek Marja berlutut di depan celah sempit itu. Napasnya pendek, matanya tidak lepas dari bulu coklat kusam yang terlihat samar di balik gelap. "Pelan, Yen," katanya berulang, seolah Oyen bisa mengerti setiap kata. Oyen mengeong lirih, suaranya hampir habis. Tubuhnya bergemetar, separuh tertutup tanah. Kakek Marja mencoba menyelipkan tangan lagi, tapi ujung jarinya hanya menyentuh lumpur dingin. Ia menarik tangan itu, menggenggamnya erat untuk menahan getar. 2 warga berdiri di sampingnya. Satu memegang senter, satu lagi menahan ujung beton dengan kayu panjang. Mereka saling pandang, mengukur tenaga dan resiko. Tanah di atas masih labil,
Satu gerakan salah bisa membuat semuanya runtuh lagi. "Kalau geser sedikit lagi bisa," kata salah satu warga, suaranya ragu. Kakek Marja mengangguk cepat. Ia memindahkan lututnya, menancapkan telapak kaki ke lumpur agar lebih kuat. Tangannya kembali menempel pada beton. Permukaannya dingin dan licin. Ia mengerahkan tenaga yang tersisa, mendorong perlahan sambil menahan napas. Beton itu bergerak sedikit, hanya seujung jari, cukup membuat celah terbuka lebih lebar. Oyen mengeong lagi, kali ini terdengar seperti rintihan. Suara itu membuat dada kakek Marja serasa diremas. "Sedikit lagi," gumamnya. Lumpur bergeser, jatuh menimpa betisnya. Dingin dan berat. Kakek Marja tidak peduli. Ia kembali mendorong. Punggungnya melengkung, otot-ototnya menegang. Keringat bercampur lumpur mengalir di wajahnya. Di sekitar mereka, beberapa warga lain mulai mendekat. Ada yang memegang kayu, ada yang hanya menonton dengan wajah tegang. Tidak ada yang bersuara keras. Semua tahu satu teriakan bisa mengganggu konsentrasi dan membuat tangan kakek Marja goyah. Beton bergeser lagi. Celah kini cukup untuk satu tangan masuk lebih dalam. Kakek Marja segera menyelipkan tangannya, meraba dengan hati-hati. Jarinya menyentuh sesuatu yang hangat dan basah. Bulu, kulit. "Kakek pegang kamu," katanya tercekak. Oyen menggerakkan kepalanya lemah. Tubuhnya masih terjepit, tapi kini ada kontak yang membuatnya lebih tenang. Kakek Marja menahan tangan itu di sana, seolah memberitahu bahwa ia tidak sendirian. "Angkatnya bareng," kata seorang warga. 3 orang menahan dan mengungkit beton dengan kayu. Kakek Marja menghitung dalam hati. 1 dorongan, 2, 3. Beton terangkat sedikit lebih tinggi. Lumpur runtuh ke samping, menyisakan ruang yang cukup. Kakek Marja menarik pelan, sangat pelan. Ia tidak ingin menyakiti. Oyen terlepas sedikit demi sedikit dari cengkraman tanah. Tubuhnya ringan, tapi lemas. Saat akhirnya keluar, kakek Marja memeluknya ke dada tanpa sadar. Oyen tidak bergerak banyak. Matanya setengah terbuka, napasnya tipis. Kakek Marja meraba tubuhnya, memastikan tidak ada yang terjepit lagi. Tangannya gemetar hebat. "Masih hidup," kata seseorang dengan nada lega. Kakek Marja tidak menjawab. Ia menunduk, menempelkan dahinya ke kepala Oyen. Air mata jatuh, membasahi bulu yang sudah kotor lumpur. Di tengah bau tanah dan keringat, ada rasa hangat yang perlahan kembali. Namun saat ia menggeser Oyen sedikit untuk membersihkan lumpur di bawahnya, jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Bukan batu, bukan semen. Kakek Marja berhenti bergerak, dan malam itu menyimpan sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Kakek Marja masih berlutut di lumpur saat orang-orang di sekitarnya mulai bernafas lebih lega. Beberapa saling menepuk bahu, ada yang duduk kelelahan, ada pula yang tersenyum tipis. Oyen sudah berada di pelukannya, dibungkus kain seadanya agar tubuh kecil itu tidak makin kedinginan. Nafas kucing itu tipis, namun teratur. Tanda kehidupan yang membuat dada kakek Marja naik turun tidak karuan. "Bawa ke pos saja dulu," kata seorang warga. Kakek Marja mengangguk pelan, tapi sebelum berdiri, ia kembali meraba bagian bawah tempat Oyen tadi terjepit. Tangannya berhenti di satu titik. Ia menggeser lumpur dengan ujung jari, pelan, hati-hati. Sesuatu yang keras kembali terasa. Bukan serpihan rumah, bentuknya berbeda. Kakek Marja menarik benda itu perlahan. Lumpur menetes dari permukaannya, memperlihatkan sudut plastik hitam yang kusam. Tangannya gemetar. Ia tidak langsung membuka, hanya memegangnya, menatap lama, seolah takut memastikan apa yang ada di dalamnya. "Itu apa, kek?" tanya seseorang. Kakek Marja tidak menjawab. Ia mengusap plastik itu dengan kain, membersihkan lumpur yang menempel. Ikatan di ujungnya masih utuh, tapi terlihat tergesa, seperti dibuat dengan cepat. Benda itu tidak seharusnya berada di sana, tidak di bawah beton, tidak di dekat Oyen. Ia membuka ikatan pelan. Di dalamnya ada beberapa lembar uang yang basah, menempel satu sama lain. Ada juga kartu kecil berwarna kusam dan secari kertas yang sudah hampir robek.
Kakek Marja memandangi isi plastik itu tanpa berkedip. Wajahnya berubah, bukan kaget, bukan lega, tapi seperti orang yang baru saja ditampar oleh kenyataan yang tidak ia minta. "Uang?" gumam seorang warga. Kakek Marja menggeleng pelan. Ia mengangkat kartu itu sedikit lebih dekat ke cahaya senter. Tulisan di atasnya samar, tapi masih bisa dibaca. Namanya tercetak di sana. Namanya yang beberapa hari ini hilang dari daftar bantuan. Nafas kakek Marja tercekak. Tangannya melemah. Plastik itu hampir terjatuh jika tidak segera ia genggam kembali. "Ini bukan punya saya," katanya lirih. Beberapa warga saling pandang. Suasana yang tadinya penuh lega mendadak berubah tegang. Senter-senter diarahkan lebih dekat. Satu orang membaca kertas kecil itu, lalu terdiam. Ini daftar," ucapnya ragu. Kakek Marja menutup mata sebentar. Dadanya terasa sesak. Potongan-potongan kejadian berkelebat di kepalanya. Namanya yang hilang, bisik-bisik warga, tuduhan yang ia dengar tanpa pernah dibuktikan. Oyen yang menghilang di malam longsor dan kini ditemukan tepat di atas benda ini. "Kenapa bisa di sini?" bisiknya bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Oyen bergerak pelan di pelukannya, mengeang lemah. Suara kecil itu membuat kakek Marja membuka mata. Ia menunduk, menatap wajah kucing itu. Untuk sesaat, ia lupa pada plastik di tangannya. Ia hanya memeluk Oyen lebih erat, seolah takut kehilangan lagi. "Tenang, Yen," katanya suaranya bergetar. "Kakek di sini." Seorang warga mencoba bicara, tapi kakek Marja mengangkat tangan pelan, meminta diam. Ia butuh waktu, bukan untuk memahami isi plastik itu sepenuhnya, tapi untuk menenangkan dirinya agar tidak runtuh di hadapan semua orang. Ia berdiri perlahan, lututnya hampir tidak kuat menahan berat tubuh. Di satu tangan, Oyen terbungkus kain. Di tangan lain, plastik hitam itu tergenggam erat. Malam itu, di bawah cahaya senter dan langit yang masih menyimpan awan gelap, kakek Marja berdiri dengan dua beban di tangannya. Satu adalah nyawa kecil yang baru saja ia selamatkan, yang lain adalah kebenaran yang perlahan mulai menunjukkan wajahnya. Kakek Marja berjalan pelan menuju pos darurat. Langkahnya berat seolah lumpur masih menempel di kaki meski sudah dibersihkan seadanya. Oyen terlelap di dadanya, dibungkus kain yang mulai mengering. Napas kecil itu naik turun tipis, teratur seperti pengingat bahwa hidup belum benar-benar pergi. Plastik hitam berisi temuan tadi diselipkan di saku sarung, menempel di pinggangnya. Terasa dingin setiap kali bergerak. Di pos, orang-orang berhenti bicara saat melihatnya datang. Sorot mata tertuju pada Oyen, lalu bergeser ke wajah kakek Marja yang tampak lebih tua dari kemarin. Ia tidak duduk, ia berdiri di dekat tiang, menunggu air hangat untuk membersihkan lumpur dari bulu Oyen. Tangannya bergerak hati-hati, seolah setiap sentuhan bisa menyakiti. Sambil menunduk, pandangannya menangkap sesuatu di tanah. Jejak sepatu, bukan satu, tapi beberapa. Pola tapaknya jelas, berbeda dari sandal warga yang biasa. Jejak itu mengarah dari pos ke belakang kampung, lalu berbelok ke arah puing rumahnya. Kakek Marja memicingkan mata. Ia mengikuti garis itu perlahan, seperti membaca cerita yang ditulis tanah. Jejak itu berhenti tepat di dekat area dapur yang runtuh. Kakek Marja berdiri lama di sana. Ingatannya memutar ulang malam longsor. Hujan deras, gelap, teriakan, Oyen yang berlari ke dapur, pintu belakang yang terbuka. Semuanya terasa menyambung dengan cara yang tidak ia suka. Ia kembali ke pos, lalu duduk di bangku kayu. Plastik hitam dikeluarkan dari saku. Ia tidak membukanya lagi, cukup memegang memastikan isinya masih ada. Beberapa warga mendekat, berbicara pelan. Ada yang bertanya, ada yang menebak. Kakek Marja hanya mengangguk singkat, tidak memberi jawaban panjang. "Kek," kata seorang pemuda, suaranya ragu. "Kemarin ada yang mondar-mandir malam itu, bukan warga sini." Kakek Marja menoleh. "Kapan?" "Sebelum longsor besar, pakai sepatu, bawa senter."
Kata-kata itu jatuh satu persatu, menambah berat di dada kakek Marja. Ia menatap tanah lagi, membayangkan seseorang berdiri di belakang rumahnya saat hujan masih turun, saat ia sibuk menenangkan Oyen, membayangkan tangan lain yang bukan miliknya berada di sana. Sore hari, ia kembali ke puing, bukan untuk menggali, tapi untuk melihat. Ia memperhatikan setiap sudut, setiap bekas pijakan. Di dekat dapur, ia menemukan bekas geseran baru pada tanah yang lebih kering. Bukan bekas longsor, bekas ditarik. Kakek Marja berjongkok, jari-jarinya menyentuh tanah itu, merasakan arah. Ia menghela napas panjang. Kepingan kecil mulai membentuk pola di kepalanya, meski belum utuh. Ia teringat tuduhan yang sempat beredar, tentang bantuan yang disembunyikan, tentang namanya yang hilang dari daftar, tentang plastik hitam yang kini ada di tangannya, tentang Oyen yang ditemukan tepat di atasnya. Malam kembali turun, kampung lebih sunyi dari biasanya. Kakek Marja duduk di depan rumahnya yang rusak, Oyen di pangkuan. Ia mengelus kepala kucing itu pelan, menatap gelap di depan. Kakek tidak marah, kakek hanya ingin tahu. Angin lewat membawa bau tanah. Jejak sepatu itu masih ada, samar tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak longsor, kakek Marja tidak hanya menggali tanah, ia mulai menggali kebenaran. Pagi kelima datang dengan suasana yang berbeda. Bukan karena hujan atau lumpur, tapi karena tatapan orang-orang yang berubah. Di pos darurat, obrolan terdengar terpotong-potong, lebih pelan dari hari-hari sebelumnya. Ketika kakek Marja lewat sambil menggendong Oyen, beberapa suara langsung terhenti. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk. Oyen sudah sedikit lebih kuat, matanya terbuka lebih lama, dan sesekali ia mengeong pelan saat kakek Marja mengelus kepalanya. Kakek Marja bersyukur dalam diam. Tapi di balik rasa syukur itu, ada kegelisahan yang tidak mau pergi. Plastik hitam itu masih ia simpan. Belum ia serahkan ke siapapun. Bukan karena ingin menyimpan sendiri, tapi karena ia tahu, begitu benda itu dibuka di tempat yang salah, cerita bisa berubah arah. Ia sudah terlalu sering melihat bagaimana kabar berputar di kampung kecil seperti ini. Di dekat sumur umum, dua orang perempuan berbincang dengan suara tertahan. Kakek Marja menangkap potongan kalimat saat ia lewat. Katanya ketahuan, tapi masa iya dia? Langkah kakek Marja melambat. Ia tidak menoleh. Oyen menggerakkan ekornya lemah, seolah merasakan ketegangan itu. Menjelang siang, kabar mulai menyebar lebih luas. Ada yang bilang kakek Marja menemukan uang bantuan yang ia sembunyikan sendiri. Ada pula yang bilang uang itu sengaja ditaruh di rumahnya oleh orang tertentu agar ia bisa disalahkan. Cerita itu bercabang, tumbuh liar, dan tidak ada yang benar-benar tahu mana yang mendekati kenyataan. Kakek Marja memilih diam. Ia kembali ke puing rumahnya, duduk di atas batu yang dulu menjadi ambang pintu. Matanya menatap bekas jejak sepatu yang masih samar terlihat. Angin kering lewat, mengangkat debu halus. Seorang lelaki mendekat. Wajahnya tegang. Suaranya dibuat tenang. "Kek," katanya kakek pegang sesuatu. Kakek Marja menoleh. "Apa?" "Ya, barang itu," jawab lelaki itu, menghindari tatapan. Kakek Marja mengangguk pelan. "Saya temukan di bawah beton, dekat Oyen." Lelaki itu terdiam sejenak, lalu senyum kaku. "Kalau bisa jangan dibesar-besarkan, kampung lagi susah." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang terlihat. Kakek Marja menatap wajah di depannya, mencoba membaca niat di balik kalimat yang terdengar baik itu. Ia tidak menjawab, hanya mengelus Oyen pelan, memastikan kucing itu tetap tenang. Sore hari beberapa warga mulai menjauh. Tidak lagi duduk dekat kakek Marja seperti dulu. Sebagian memandang dengan curiga, seolah ia kini membawa masalah yang bisa menyeret siapa saja. Kakek Marja merasakannya, tapi tidak menunjukkan apa-apa. Ia berjalan menyusuri kampung, memperhatikan rumah-rumah yang rusak, wajah-wajah yang lelah, dan bisik-bisik yang menggantung di udara. Kampung yang dulu terasa akrab kini seperti ladang penuh duri. Setiap langkah harus hati-hati. Malam tiba. Kakek Marja duduk di samping Oyen, memberinya air hangat dengan sendok kecil. Kucing itu meneguk pelan, lalu menatapnya dengan mata yang masih sayu.
Tenang, kata kakek Marja lirih. Kita tidak kemana-mana. Di kejauhan suara orang-orang kembali terdengar, membahas hal yang sama dengan versi yang berbeda. Kakek Marja memejamkan mata sejenak, mengatur nafas. Di kampung yang baru saja dilanda longsor, tanah memang sudah berhenti bergerak. Tapi hati manusia belum tentu. Pagi itu, kakek Marja bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa lebih ringan, tapi dadanya justru semakin berat. Ia duduk lama di tepi terpal, memandangi plastik hitam yang diletakkan di samping Oyen. Kucing itu sudah bisa berdiri, meski masih goyah. Bulunya mengering perlahan, menyisakan noda lumpur yang sulit hilang. Setiap kali Oyen bergerak, kakek Marja refleks mengulurkan tangan, takut tubuh kecil itu kembali roboh. Ia tahu hari ini tidak bisa lagi menunda. Kakek Marja berjalan menuju pos darurat saat matahari baru naik. Beberapa warga sudah berkumpul, menunggu pembagian logistik lanjutan. Lelaki pemegang papan klip kembali terlihat, berdiri di dekat meja. Tatapannya menyapu kerumunan dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Kakek Marja berhenti di depan meja itu. "Pak," katanya pelan. Lelaki itu menoleh, alisnya naik tipis. "Ada apa lagi?" Kakek Marja mengeluarkan plastik hitam dari saku sarungnya. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di depan papan klip. Suara plastik menyentuh kayu terdengar jelas di antara keramaian yang mendadak sunyi. "Ini saya temukan di bawah beton," kata kakek Marja. "Di rumah saya." Beberapa kepala menoleh. Bisik-bisik muncul seketika, lalu mereda saat kakek Marja membuka ikatan plastik itu. Uang basah, kartu, dan secari kertas terlihat jelas di atas meja. Kakek Marja menunjuk kartu itu dengan jari gemetar. "Nama saya ada di sini, tapi tidak ada di daftar." Lelaki itu membeku. Wajahnya yang biasanya tenang berubah tegang. Ia meraih kartu itu cepat, lalu berhenti seolah sadar semua mata sedang mengawasi. Tangannya bergetar halus. Ini bisa salah," katanya terlalu cepat. Kakek Marja menggeleng pelan. "Kalau salah, kenapa ada di bawah rumah saya?" Suasana pos berubah. Warga mulai mendekat. 1-2 orang membaca kertas kecil itu. Ada yang mengernyit, ada yang saling pandang. Cerita-cerita yang selama ini hanya jadi bisik mulai menemukan bentuk. "Malam longsor," kata seorang pemuda dari belakang. "Saya lihat ada orang ke belakang kampung, pakai sepatu." Kakek Marja menoleh sebentar, lalu kembali ke meja. "Karena Oyen hilang malam itu," katanya, "dan ditemukan tepat di atas benda ini." Nama Oyen disebut, dan beberapa orang terdiam. Mereka ingat bagaimana kakek Marja berlutut di lumpur, menahan beton dengan tangan tua. Ingat bagaimana ia hampir pingsan demi menyelamatkan kucing itu. Lelaki pemegang daftar menarik napas panjang. "Kampung lagi susah," katanya. "Jangan bikin ribut." Kalimat itu jatuh tanpa daya. Kakek Marja menatapnya lama. Tatapan itu tidak marah, tidak juga menantang, hanya lelah. "Saya tidak cari ribut, saya cari yang benar." Hening menyebar. Di tengah keheningan itu, seorang warga lain melangkah maju, menyebut nama yang selama ini jarang disentuh. Nama seseorang yang dikenal dekat dengan pengurusan bantuan. Kata demi kata keluar, membuka alur yang selama ini tertutup rapat. Plastik hitam itu bukan sekadar barang temuan, ia menjadi saksi. Oyen mengeong pelan di dekat kaki kakek Marja. Suara kecil itu terdengar jelas di tengah kerumunan. Kakek Marja menunduk, mengangkat Oyen ke dadanya. Tangannya mengelus kepala kucing itu dengan gerakan pelan. "Kalau bukan karena dia, saya mungkin tidak pernah tahu." Pagi itu, di pos darurat yang dikelilingi rumah-rumah rusak, satu benda kecil dari sela lumpur mulai membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Pos darurat berubah seperti ruang sidang tanpa meja. Orang-orang berdiri melingkar, wajah mereka tegang, sebagian menahan napas. Nama yang tadi disebut perlahan menyebar dari mulut ke mulut, membuat suasana makin berat. Lelaki pemegang papan klip berdiri kaku, tidak lagi bicara banyak. Kertas daftar di tangannya terlihat seperti beban yang tiba-tiba terlalu besar. Kakek Marja tetap berdiri di tempatnya. Oyen di dadanya bergerak pelan, mengeong pendek seolah menyadari perubahan udara di sekeliling. Kakek Marja mengusap bulu kucing itu, matanya tidak lepas dari wajah-wajah di depannya. "Malam itu," kata seorang warga tua,
Suaranya serak. Saya lihat dia ke belakang rumah kakek. Saya kira mau nolong. Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti batu kecil yang mulai meruntuhkan dinding besar. Warga lain ikut bicara. Ada yang mengingat percakapan singkat, ada yang teringat tatapan mencurigakan, ada pula yang baru menyadari kenapa beberapa rumah selalu dapat lebih cepat dari yang lain. Lelaki yang namanya disebut akhirnya melangkah maju. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi, seolah mencari kalimat yang bisa menyelamatkan dirinya. "Saya cuma disuruh simpan," katanya akhirnya. "Takut hilang." Kakek Marja mengangkat kepala. "Disuruh siapa?" Lelaki itu terdiam, matanya berkeliling, mencari celah. Keringat mengalir di pelipisnya. "Kampung ini sudah cukup susah," lanjutnya terbata. "Kalau ribut, semua bisa kena." Kakek Marja menghela napas panjang. Suara itu terdengar lebih berat dari yang lain. Yang bikin susah bukan yang bicara, tapi yang menyembunyikan. Hening kembali turun. Kalimat itu tidak keras, tapi menancap dalam. Beberapa warga menunduk, yang lain saling pandang, seolah baru memahami sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Seorang pemuda berlari kecil menuju pos, membawa kabar dari luar. Aparat desa dari kecamatan sudah dalam perjalanan. Kabar itu membuat wajah lelaki tadi semakin pucat. Tangannya gemetar, papan klip terlepas, dan jatuh ke tanah. Oyen mengeong lagi, kali ini sedikit lebih nyaring. Kakek Marja menunduk, menempelkan pipinya ke kepala kucing itu. Di tengah kerumunan dan bisik-bisik, ia merasakan detak kecil di dada Oyen. Hidup, nyata, seperti penegasan bahwa semua ini bukan mimpi. "Kalau bukan karena Oyen," kata kakek Marja lirih, suaranya nyaris tenggelam, "saya tidak akan menggali sampai sedalam itu." Beberapa orang mendengar dan terdiam. Mereka ingat bagaimana kakek Marja dianggap keras kepala, dianggap mencari masalah hanya karena seekor kucing. Kini, kucing itu justru menjadi saksi yang tidak bisa dibantah. Sore menjelang, matahari menurunkan bayangannya di atas puing-puing kampung. Aparat desa tiba, membawa catatan dan pertanyaan. Plastik hitam, kartu dan kertas kecil itu kini berpindah tangan, dicatat sebagai barang temuan. Orang-orang yang terlibat diminta menjauh, wajah mereka berubah seperti tanah yang terkelupas hujan. Kakek Marja duduk di bangku kayu, Oyen di pangkuan. Tubuhnya terasa lelah luar biasa, seolah semua tenaga baru saja keluar bersamaan. Ia menatap lurus ke depan, tidak ikut dalam hiruk-pikuk penjelasan. Di benaknya, satu hal semakin jelas. Oyen bukan sekedar kucing yang selamat dari longsor. Tanpa sengaja, tubuh kecil itu membawa pulang kunci kebusukan yang selama ini tersembunyi di bawah tanah, menunggu seseorang cukup sabar untuk menemukannya. Senja turun pelan di atas kampung yang belum sempat bernafas lega. Warna jingga menyelinap di selah awan, memantul di puing-puing tembok yang masih basah. Suara aparat desa mulai menjauh, digantikan langkah-langkah warga yang kembali ke urusan masing-masing. Sebagian wajah terlihat lega, sebagian lain menunduk, membawa beban yang tidak terlihat. Kakek Marja duduk di bangku kayu yang sama, Oyen di pangkuannya. Kain pembungkus sudah diganti dengan yang lebih bersih. Bulu Oyen masih kusam, tapi hangatnya nyata. Kakek Marja mengelus kepala kecil itu perlahan, seolah setiap usapan adalah doa yang tidak terucap. "Kita pulang sebentar, Yen," katanya lirih. Yang disebut pulang hanyalah sisa rumah. Dinding depan masih berdiri, meski retakannya bertambah. Kakek Marja melangkah masuk dengan hati-hati. Lantai dingin, bau lembab masih kuat. Ia meletakkan Oyen di sudut yang paling aman, lalu duduk di sampingnya, punggung bersandar pada tembok yang dulu sering ia sandari bersama istrinya. Kenangan datang tanpa izin. Wajah istrinya yang tersenyum saat pagi, suara langkah kecil anaknya di lantai semen. Kakek Marja memejamkan mata, menahan sesak yang naik perlahan. Tangannya tetap bergerak mengelus kepala kecil itu perlahan, seolah setiap usapan adalah doa yang tidak terucap. Di luar, beberapa warga lewat. Ada yang menyapa pelan, ada yang berhenti sejenak, menatap kakek Marja dengan wajah yang kini berbeda.
Tidak lagi curiga, tidak lagi mencibir. Kakek Marja membalas dengan anggukan singkat. Ia tidak menuntut apapun dari tatapan itu. Saat malam benar-benar turun, angin membawa dingin tipis. Kakek Marja menyalakan lampu minyak. Nyalanya kecil, tapi cukup. Oyen bergerak, lalu merapat ke dada kakek Marja. Mengeong pelan, hampir seperti bisikan. Iya, gumamnya, kakek di sini. Ia teringat hari-hari menggali dengan tangan kosong. Teringat daftar yang menghilangkan namanya. Teringat plastik hitam yang dingin di telapak. Semua itu terasa jauh, seperti cerita orang lain. Yang ada sekarang hanyalah detak kecil di dadanya dan rasa lelah yang akhirnya boleh singgah. Kakek Marja menunduk, bibirnya bergerak pelan. Allah, katanya lirih. Kalau bukan karena sabar, kakek mungkin sudah berhenti. Lampu minyak bergoyang pelan. Bayangan mereka berdua memanjang di dinding, menyatu dalam satu bentuk yang tenang. Di luar, kampung masih berantakan, bantuan masih dibagi, cerita masih dibicarakan. Tapi di sudut kecil itu, waktu berjalan lebih lambat. Ketika malam makin larut, kakek Marja menyelimuti Oyen, lalu menyandarkan kepala. Nafasnya teratur, rasa nyeri di punggung masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Ia tahu esok akan datang dengan pekerjaan dan pembicaraan baru, tapi malam ini ia memilih diam. Oyen mengangkat kepala sedikit, menatap wajah tua di depannya, lalu kembali merapat. Dengkuran kecil terdengar, tipis namun konsisten. Di tengah reruntuhan, di rumah tembok retak yang belum selesai dibaiki, kakek Marja memeluk Oyen lebih erat. Bukan sebagai perayaan, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai cara sederhana untuk tetap bertahan. Dan di sanalah, di pelukan itulah, hidup menemukan jalannya sendiri. Di balik tanah yang runtuh dan hati yang hampir patah, kisah kakek Marja mengajarkan kita satu hal sederhana namun sering terlupa. Bahwa kesabaran tidak selalu datang dengan suara keras dan kebenaran tidak selalu muncul lewat jalan yang kita rencanakan. Kadang Allah memilih cara yang sangat kecil, bahkan lewat makhluk yang dianggap remeh, untuk menunjukkan keadilan dan kasih sayangnya. Saat manusia saling menutup mata, Allah tidak pernah salah menghitung air mata hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadu zahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah menurunkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Kisah yang Anda dengarkan ini adalah cerita fiktif, bukan kejadian nyata, dan disajikan semata-mata sebagai pelajaran hidup agar kita tidak meremehkan kesabaran, tidak menindas yang lemah, dan tidak lupa bahwa setiap perbuatan akan menemukan balasannya. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga Allah melembutkan hati kita semua dan menuntun langkah kita di jalan yang benar. Amin.